Selamat pagi teman-teman semuanya, perkenalkan saya Ramani Nika Saputri, NDH 32. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tugas individu mengenai pengenalan instansi. Yuk kita simak. Yang pertama yaitu profil dan tugas instansi. Saya berada di instansi Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Provinsi Jawa Barat atau BPBPK Jawa Barat. Nah, BPBPK Jawa Barat ini secara struktur itu dia berada di bawah koordinasi dengan Direktur Jenderal Cipta Karya, yang nanti akan kita lihat ya struktur organisasinya seperti apa, dan berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pengelolaan di bidang penyediaan air minum, sanitasi, drainase, persampahan, bangunan gedung, rumah negara, infrastruktur kawasan strategis nasional, dan kawasan strategis nasional tertentu, serta penanganan pasca bencana dan serah terima aset. Jadi banyak ya. Jadi kalau dibilang Direktorat Jenderal Cipta Karya ini adalah direktorat yang paling beragam gitu ya isinya. Berikutnya ada fungsi instansi. Jadi BPBPK Jawa Barat itu sendiri berdasarkan Permen PU Nomor 1 Tahun 2025 secara inti memiliki fungsi dalam perencanaan dan evaluasi rencana teknis program, anggaran, serta menilai kelayakan suatu program pembangunan. Pembangunannya tadi ya di bidang-bidang dari mulai air minum sampai tadi ada serah terima aset. Lalu pelaksanaan dan pengendalian pembangunan meliputi pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi teknis, fasilitasi daerah dan stakeholder, serta pengelolaan aset dan infrastruktur. Lalu ada manajemen dan kepatuhan dan dukungan administrasi berupa penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga balai. Jadi kalau secara inti tugasnya yang dirangkum itu seperti itu ya, mulai dari teknis sampai non teknis ya berupa administrasi. Nah, berikut struktur singkat di mana kita bisa lihat ya bahwa UPT Balai itu berada langsung di bawah Direktur Jenderal Cipta Karya di sini. Berikutnya tugas dan layanan. Saya sebagai penata kelola penyataan lingkungan ahli pertama di BPBPK Jawa Barat memiliki peran sebagai pelaksana teknis fungsional yang mendukung mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian di bidang penyataan lingkungan, dan layanan yang dapat saya hadirkan ketika menjalankan tugas yaitu mulai dari perencanaan teknis, pendampingan di lapangan, pemantauan dan evaluasi, fasilitasi serah terima aset, serta dukungan terhadap tanggap darurat. Berikutnya ada standar layanan yang harus dicapai, di mana dalam mengerjakan tugas keseharian kita harus memerhatikan akurasi, yaitu ketepatan antara apa yang dikerjakan dengan peraturan yang berlaku, lalu ketepatan waktu, ada profesionalisme juga. Nah, ini yang harus dijunjung tinggi karena kita membawa nama baik instansi, lalu ada keterlibatan masyarakat dan juga stakeholder lainnya seperti pemerintahan daerah. Nah, ini untuk menyokong nilai harmonis ya. Lalu ada keberlanjutan, yaitu memastikan infrastruktur yang terbangun itu bukan hanya monumen gitu ya teman-teman, tapi juga bisa terus berlanjut. Nah, itu dia tadi fungsi dari tugas pengawasan ya dan pengendalian. Selanjutnya ada kontribusi tugas saya terhadap tujuan besar instansi. Saya melihat bahwa apa yang saya lakukan akan mendukung instansi dalam menata bangunan serta menyediakan infrastruktur dasar ya bagi masyarakat. Selain itu juga menghubungkan kebijakan nasional dengan implementasinya di daerah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta stakeholder terhadap instansi dan hasil pembangunannya. Yang terakhir yaitu refleksi diri, di mana menurut saya ciri Smart ASN yang telah saya jalani selama saya bertugas menjadi seorang CPNS di BPBPK Jawa Barat yaitu saya senantiasa beradaptasi terhadap perubahan yang ada ya dan cukup dinamis di unit kerja saya, seperti perubahan nomenklatur, lalu terakhir juga baru ada perubahan kepala seksi di mana saya ditempatkan. Nah, itu ada sesuatu yang ya harus cepat ya adaptasinya, dan ya kalau menurut saya selama kita berpegang pada satu tujuan yaitu sebagai pelayan publik yang baik, maka adaptasi itu bukan hal yang besar gitu ya, bukan tantangan yang rumit. Lalu yang kedua, memanfaatkan teknologi. Saya sudah ya memanfaatkan teknologi dalam tugas keseharian seperti penggunaan aplikasi, lalu website untuk mendukung keseharian saya sebagai seorang CPNS. Lalu hal yang masih bisa ditingkatkan pastinya itu yang pertama kompetensi diri ya, itu terus menerus ya seumur hidup. Lalu yang kedua, beradaptasi lagi dengan lebih sigap ya, jadi terutama terhadap perubahan teknologi sih ya, ini sangat sering terjadi perubahan, katakanlah misalnya website untuk pendataan dan lain sebagainya itu sangat dinamis, lalu melayani publik dengan standar yang jauh lebih baik lagi. Nah, ini ya ini adalah long journey, jadi memang tahapannya, prosesnya itu sangat lama gitu ya, dan seumur hidup harus terus-menerus ditingkatkan. Lalu yang terakhir ada rencana aksi agar kedepannya saya semakin berdampak. Saya berencana untuk senantiasa selalu bersinergi ya dengan kolega di kantor maupun rekan lintas bidang untuk menciptakan dampak baik untuk instansi saya bekerja. Lalu yang kedua, selalu berbagi ilmu ya, walaupun sesederhana cara ngeprint atau cara nge-scan gitu ya di kantor, karena yaitu tadi sebetulnya nilai-nilai seperti harmonis, lalu kompeten itu adalah nilai-nilai yang dibangun dari keseharian, mulai dari hal-hal sederhana. Baik, sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di tugas-tugas berikutnya.